Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak, Ibu, para jamaah, para ustadz, para ustazah, para guru-guru yang hadir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan setiap urusan kita dan setiap peran kebaikan kita menjadi saksi amal soleh si Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya, dan ikuti ajarannya, istiqomah di jalannya sampai datangnya muluk kiamah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, dan para jamaah yang berbahagia, adab-adab imam dalam sholat ini jarang disampaikan oleh sebahagian kaum muslimin. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah menimbang diri. Apa yang dimaksudkan dengan menimbang diri? Apakah diri kita itu layak sebagai imam atau belum? Itu namanya menimbang diri. Atau ada yang lebih afdol dari kita? Penilaian seperti ini hanya bisa dinilai dengan syariat Islam. Bukan rasa segan, bukan rasa ini yang paling hebat, ini yang paling pintar, ini yang paling tua, ini yang paling muda. Bukan itu. Ditimbangnya adalah timbangan syariat. Ada yang lebih tua, dia lebih layak. Ada yang lebih muda, dia lebih layak. Bahkan ada dua-duanya tidak layak. Jadi timbangannya itu syariat, bukan segan dan sebagainya. Sebagian yang muncul di kalangan masyarakat ketika menimbang hal seperti ini dalam adab-adab ini karena segan. Contoh, datang ke sini orang yang dianggap pemuka masyarakat, pemuka yang disegani, masuk ke rumah ini, ke rumah Allah ini. Padahal dia Al-Fatihah aja nggak hafal, misalnya begitu. Karena timbangannya adalah segan. Tidak boleh nimbang dengan segan. Maka dari itu diberikan solusi oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan bahwa solusinya dari Rasulullah SAW. Kata beliau, ya'umu qaumu aqrahum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawan fa a'lamuhu bisunnah fa in kanu fis sudati sawaun fa aqdamuhu hijrah fa in kanu bil hijrah sawiun fa aqdamuhum si'man wa fi riwayah sinan wala ya'man rajulu fil sultan fi riwayah fi baini wala yaqadu ala takmiyati ilal bi izni. Ini timbangannya itu adalah syariat yang berhak menjadi imam suatu kaum. Misalnya di rumah Allah yang mulia ini. Orang yang pertama adalah yang pandai membaca kitab Allah. Di sini kan banyak yang pandai membaca kitab Allah. Itu lebih berhak menjadi imam dibandingkan orang lain datang ke sini walaupun dia lebih hebat, lebih fasih. Karena yang didahulukan adalah kaum di sini dulu. Jika mereka ternyata di lingkungan ini orangnya hebat-hebat semuanya, bisa semuanya, fasih-fasih semua, maka di antara orang itu mana yang lebih mengetahui tentang sunnah Nabi? Ada orang yang pandai membaca Al-Quran, ada orang yang fasih bacaannya, banyak hafalannya, namun dia nggak ngerti dengan sunnah. Contohnya Pak, Bapak, Ibu-ibu yang hadir ini rata-rata usianya sudah di atas 30 misalnya, atau di atas 40. Tentu aktivitasnya sangat beragam. Lalu imamnya orang yang fakih, orang yang bagus bacaannya, tidak melihat ke belakang. Gimana kondisi jamaah di belakang? Nah, ini pun harus diperhatikan. Kalau di situ banyak yang tua, banyak anak-anak, maka bacaan Al-Qur'annya mesti diperpendek, bukan malah diperpanjang. Walaupun hafal sekian puluh juz. Nah, ini menandakan orang itu di samping dia pandai membaca Al-Quran, dia tahu sunnahnya dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau ada orang yang sudah tahu, lalu orang yang lebih dahulu masuk Islam. Misal ada di antara jamaah ini, ada yang lebih dulu masuk Islam, maka dia lebih dulu berhak jadi imam sholat. Walaupun yang lainnya tuh bagus, namun yang duluan masuk Islam, itu yang lebih berhak dulu untuk menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Kemudian, orang itu tidak boleh maju tanpa disuruh oleh takmirnya. Takmir dalam bahasa kita yang biasa jadi imam rawatib. Maka orang yang berada, yang bermukim itu lebih utama. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini sebenarnya sudah diajarkan. Negeri kita ini yang kita cintai, kadangkala kita sibuk dengan mencari ini dan itu tanpa generasi kita dahulukan yang ada di negeri kita. Apa salah satunya? Anak-anak kita yang dari sekolah kita ada, yang teman-teman kita ada, itu lebih utama menjadi imam di sini dibandingkan orang jauh didatangkan ke sini. Itu lebih utama, Pak. Oh, bacaannya tidak sempurna. Tentu mereka akan belajar. Mereka sesuaikan dengan kemampuan mereka. Sesuaikan di antara jamaah mana yang kita pilih di antara mereka. Nah, tidak perlu harus sibuk kita mencari kesana kemari, manfaatkan putra-putra kita yang ada di negeri kita. Itu lebih utama. Yang kedua, salatun la tarfa'in salatu fahm ru'sihim sibara rajulul am qawla wa hum lahu karihun. Ada 3 golongan yang tidak terangkat sholatnya lebih suatu jengkal dari kepala mereka, yaitu, ini perlu diperhatikan Pak, seseorang yang menjadi imam suatu kaum yang membencinya. Nah Bapak Ibu, kadangkala imam itu dibenci oleh makmumnya, lebih baik tidak usah jadi imam. Namun yang berbahaya, imam yang kita benci ternyata dia lebih soleh, lebih berilmu, maka ini akan ditanggung akibatnya, akan ditanggung dosanya orang yang membenci imam. Kalau dia bisa menggantikan, bagus. Dari sisi ilmu, dari sisi adab, dan sebagainya, ternyata tidak bisa menandingi orang yang kita benci. Itu lebih berbahaya. Maka tidak dibenarkan demikian. Yang terakhir, Bapak Ibu, imam sholat itu sangat berat. Sangat berat. Makanya Bapak dan Ibu, doakanlah imam sholat kita yang ada di musolah kita ini, di rumah Allah ini, supaya dia selalu sehat, kuat, sehingga bisa jadi imam. Nah kalau sakit imamnya, repot nanti. Karena imam itu berat. Kenapa berat? Kata Nabi Muhammad SAW, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in atta'u falakum wa alaihim. Para imam, pemimpin kalian itu, ketika mimpin, ketika dia benar, rukuknya, sujudnya, bacaannya, semuanya benar, mereka akan mendapat pahala, dan kalian juga akan mendapat bahagian pahalanya. Sebaliknya, namun dia, kalau imam itu salah, tetap kalian dapat pahala. Tuh, makanya berat imam itu. Jangan gerutu. Kalau imamnya salah, ingatkan setelah selesai. Namanya imam itu kan tidak lepas dari khilaf. Kadangkala dibaca lewat 1 ayat, kadangkala ada yang tidak tepat karena sudah habis napasnya. Apalagi sholat tarawih itu sampai, ya Allah, teh telurnya nggak keluar-keluar, air putihnya nggak muncul-muncul, itu pengaruh. Nanti ibu-ibu itu harus perhatiin, stamina dari imam itu harus diperhatikan. Sediakan di sini ada air putih, teh telur, susu, kopi, sekali-kali gitu. Jangan dibiarkan kosong, biar semangat sehat gitu. Masa sebanyak ini nggak bisa nyediakan? Sekali-kali supaya kuat staminanya, sehat, begitu. Upayakan seperti itu ya. Bapak dan Ibu, barangkali ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan adab-adab imam. Jangan pernah kita membenci imam sholat kita kalau kita sendiri tidak sanggup menjadi imam. Kalau bisa kita support anak-anak kita, putra-putra kita, jamaah kita, siapkan apa yang dibutuhkan oleh imam itu. Nah, begitu. Al-Mu'minuna Ikhwah TV.